Sepertinya pemerintah ini menambah anggaran untuk makan bergizi gratis di tahun 2026 dan angkanya ini mencapai 335 triliun rupiah. Itu duit bos, dan itu duit dari rakyat. Ingat, itu duit dari rakyat, bukan duit dari kantong pribadi presiden atau wakil presiden. Ya, itu adalah tetap duit-duit kita, duit dari pekerja yang gajinya dipotong PPH gitu kan ya, duit kita beli sesuatu kena pajak, duit kita beli makan kena pajak gitu, itu dari duit-duit kita. Jadi kalau program MBG itu ya bukan duit pribadi, jadi nggak usah lah ini banget gitu ya, didewa-dewakan gitu ya, apalagi angkanya mencapai 335 triliun. Dan salah satu akun X gitu kan ya, yaitu Mindos gitu kan ya, mencoba mengcompare gitu dengan uang 335 triliun, sebenarnya Indonesia ini bisa berbuat apa? Kan tadi 335 triliun untuk satu program yaitu MBG, tapi dengan 335 triliun itu sebenarnya bisa bikin program yang lebih banyak lagi. Kita akan coba reaction dari akun X Mindos atau @dosenkesmas gitu ya. 335 triliun buat makan siang itu setara dengan 3,3 juta anak kuliah gratis sampai lulus S1 kampus terkemuka. Tuh, dengan uang itu bisa menguliahkan, bayangin 3,3 juta, 3,3 juta anak kuliah gratis sampai lulus S1 di kampus terkemuka. Ya, bukan kampus abal-abal istilah gitu ya. Terus bisa ngebangun 670 rumah sakit baru standar internasional, bisa bikin lapangan kerja baru ya. Kalau ada 670 rumah sakit baru, tentu ada pekerjaan baru juga, dari cleaning service sampai level manager, sampai yang dokter-dokter dan sebagainya gitu. Terus bisa juga ngebangun atau memperbaiki 167.000 sekolah rusak gitu ya. Wow gitu. Terus bisa menggaji guru honorer gitu ya dengan gaji 5 juta per bulan, sekarang ada 5.500.000 guru honorer gitu, bisa digaji 5 juta per bulan. Tuh, guru honorer aja bisa gaji setara UMR Jakarta tuh paling enggak. Wow gitu. Tapi ini pemerintah Prabowo Subianto masih memilih untuk menganggarkan itu makan siang, makan bergizi gratis gitu. Langsung aja kita baca komentar-komentar netizen seperti apa gitu. SDM tinggi menciptakan lapangan kerja, roda ekonomi berputar, pendapatan dari pajak meningkat, sederhana tapi otak culas, tidak mampu dah. Lah capek mending nonton video ASMR gitu ya. Ya itu tadi ya, kalau anggaran itu untuk yang 335 triliun itu untuk yang tadi gitu ya. Nah itu padahal itu bisa membuat SDM tinggi, menciptakan lapangan kerja dan yang sebagainya gitu. Mereka tahu tapi mereka nggak mau tahu, pokoknya program jelek ini harus jalan karena lahan korupsi baru, lahan kolusi baru, lahan nepotisme baru. Jepang masa Meiji aja tahu kalau pendidikan itu tonggak segala hal, pemerintah Indo 2026 masih aja pede ngurusin perut gitu. Kayak ya kita tahu ya, setelah Jepang dibombardir bom atom itu, mereka langsung concern ke pendidikan gitu ya dibandingkan makan gitu ya. Padahal kita tahu ya, padahal waktu itu mungkin habis dibom tuh rakyat mungkin juga butuh makan, tapi yang didorong oleh Jepang itu lebih ke pendidikannya dulu gitu ya. Gitu. Tragedi logika anggaran investasi masa depan versus konsumsi saat 40 tahun pendidikan gratis di ITB gitu ya. Itu bisa gitu. Ini kalau di per bulan ya, satu bulan program makan gratis atau MBG itu 24 triliun ini satu bulannya gitu ya. Terus kalau itu tuh sama aja buat 40 tahun pendidikan gratis di ITB, bayangin gitu ya. Kalian nggak seneng anak-anak Indonesia dikasih makan gratis gitu? Padahal mah duit segitu mending dipakai untuk memastikan orang tuanya mampu menafkahi dan membesarkan anaknya dengan baik. Bukan dikasih kail dan umpan, malah dikasih ikan gitu. Ada teman gue bilang, tapi ada tahu anak-anak yang seneng dapat MBG yang nggak pernah makan daging jadi makan daging sampai nangis. Bagus loh MBG sebenarnya gitu ya. Muak banget gue ganjalan nalarnya gitu ya. Anak nggak bisa makan layak berarti ortunya nggak bisa provide makanan layak. Karena apa? Ekonominya bobrok gitu. Itu ada netizen yang kesal karena misalnya temannya tuh bilang ya bagus tuh MBG gini. Karena dia anak ini nggak bisa,
selama ini nggak pernah makan daging misalnya kayak gitu. Nah, seharusnya dijawab bahwa ya berarti kalau anak itu nggak bisa makan daging, berarti orang tua ini nggak bisa bekerja layak gitu, nggak bisa dapat pekerjaan layak. Nah, kalau orang tuanya nggak bisa dapat pekerjaan layak, berarti ekonomi negara bobrok dong, karena nggak semua orang bisa dapat pekerjaan, istilahnya kayak gitu kan. Prabowo itu ini tipikal bapak-bapak yang nggak bisa manage uang bulanan dan nggak paham mana yang mesti diprioritaskan. Persis kayak bapak-bapak miskin yang semua gajinya dipakai buat judol. Bedanya dia versi tajirnya aja gitu ya. Tapi itu jelek buat kepentingan elektoral. Lewat makan gratis kan Mayan bisa ngambil suara pemilih newcomers di 2029 nanti gitu. Padahal dananya bisa buat bikin WUS di pulau lain, bikin IKN 2 antara Sumatera, Sulawesi atau Papua, buka lahan sawit baru gitu. Kalau buat pendidikan sama kesehatan mah nanti dulu, kan cuma program pendukung gitu ya. Persetan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan guru yang penting tikus kenyang. Waduh, pendidikan bukan jadi prioritas utama gitu. Doski mana paham gitu ya. Tapi kan tujuannya bukan untuk itu, tujuannya mendulang dukungan sejak sekarang gitu ya. Menangis banget melihat perbandingan ini. Fokusnya emang bukan ke pendidikan kan, Min. Kalau rakyatnya pintar, rakyatnya bakal lebih melek terhadap hak-hak mereka. Isu politik lebih mengkritisi kebijakan pemerintah, dan kalau ada apa-apa gampang dialihkan sama berita perselingkuhan seleb. Pemerintah nggak mau hal itu gitu. Indonesia memang sengaja dimiskinkan biar pas pemilu enak, cuma dikasih duit 100.000 atau 200.000 untuk milih para anggota dewan yang kebanyakan waduh. Tuku pulau dewe mau nggoni ro ante-antemu kono. Waduh, malah ini suruh beli pulau sendiri. Aku bisa kuliah dong kalau gitu gitu. Ini sangat masuk akal gitu ya. Harusnya itu tadi bisa menguliahkan berapa? 3,3 juta orang gitu ya. Wow, di kampus terbaik loh dengan anggaran segitu. Tapi pemerintah tetap kekeh untuk makan bergizi gratis. Ya udah, kita nikmati aja gitu. Kalau menurut Positive People gimana, terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.